apa yang akan kamu lakukan? Jika berada di dalam kegelapan total, sendirian, di dasar lautan, di dalam perut makhluk raksasa, dan yang lebih aneh lagi, bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup di dalam perut ikan? Apakah ini murni mukjizat? Atau ada sesuatu yang belum kita pahami? Kisah Nabi Yunus merupakan salah satu kisah paling unik dalam sejarah para nabi. Sebuah cerita yang tidak hanya menarik untuk didengar, tetapi juga mengandung makna yang sangat dalam. Ia dikenal sebagai seorang nabi yang pernah meninggalkan kaumnya dalam keadaan penuh kekecewaan. Keputusan itu menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa luar biasa yang kemudian terjadi dalam hidupnya. Di tengah perjalanan itu, Nabi Yunus mengalami sebuah kejadian yang sulit dibayangkan oleh akal manusia. Ia ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan yang luas dan gelap. Peristiwa ini bukan hanya menjadi salah satu mukjizat yang paling dikenal, tetapi juga menjadi momen paling menentukan dalam perjalanan spiritualnya. Dalam Al-Quran, kisah ini tidak sekadar disampaikan sebagai cerita tentang keajaiban. Di baliknya, tersimpan pesan yang lebih dalam tentang keputusasaan manusia ketika menghadapi tekanan hidup, tentang kesalahan yang bisa terjadi bahkan pada seseorang yang dipilih, dan tentang harapan yang tetap ada meskipun seseorang berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Kisah Nabi Yunus kemudian mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Apakah peristiwa ini hanya sebuah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Tuhan, ataukah ada lapisan makna lain yang lebih dalam, yang berbicara tentang kondisi batin manusia ketika merasa terjebak, sendirian, dan kehilangan arah? Jika kita melihat lebih dalam, kisah Nabi Yunus menyimpan sejumlah fakta penting yang membentuk alur peristiwa yang sangat menarik. Ia diutus kepada suatu kaum di kota Ninawa, sebuah masyarakat yang pada saat itu menolak ajaran yang ia sampaikan. Penolakan yang terus berulang membuat Nabi Yunus berada dalam tekanan yang besar, hingga akhirnya ia mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kaumnya sebelum datangnya perintah dari Allah. Perjalanan yang ia tempuh kemudian membawanya ke tengah lautan. Di sanalah ujian besar itu dimulai. Kapal yang ia tumpangi diterpa badai hebat, menciptakan kepanikan di antara para penumpang. Dalam situasi yang penuh ketegangan itu, keputusan diambil dan Nabi Yunus akhirnya dilempar ke laut. Peristiwa itu tidak menjadi akhir, tetapi justru awal dari kejadian yang paling luar biasa. Ketika ia ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan yang gelap dan dalam. Di dalam keadaan yang hampir mustahil bagi manusia untuk bertahan, Nabi Yunus memanjatkan sebuah doa yang kemudian menjadi sangat terkenal. Ia berkata, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebuah pengakuan yang penuh kesadaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, disertai pengakuan atas kesalahan dirinya sendiri. Doa ini bukan hanya permohonan, tetapi juga bentuk kerendahan hati yang lahir dari kondisi paling sulit yang pernah ia alami. Menariknya, ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Kaum yang sebelumnya menolak justru berubah. Mereka bertaubat dan akhirnya beriman. Hal ini menjadikan kisah Nabi Yunus sebagai satu-satunya kisah Nabi di mana seluruh kaumnya pada akhirnya menerima kebenaran dan diselamatkan. Sebuah ironi yang kuat ketika perubahan justru terjadi setelah sang Nabi pergi, menambah kedalaman makna dari kisah yang sudah penuh dengan pelajaran ini. Jika dilihat dari sudut pandang sains modern, kisah Nabi Yunus seringkali memunculkan pertanyaan besar tentang kemungkinan bertahan hidup di dalam tubuh seekor ikan. Secara logika biologis, kondisi di dalam perut hewan laut tampak tidak memungkinkan bagi manusia untuk hidup. Ketersediaan oksigen sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada. Selain itu, asam lambung seharusnya mampu menghancurkan jaringan tubuh dalam waktu tertentu. Belum lagi tekanan laut, terutama jika berada di kedalaman, yang dapat mematikan manusia dalam hitungan menit. Namun demikian, beberapa ilmuwan mencoba melihat kemungkinan dari sudut yang berbeda. Mereka mengaitkan kisah ini dengan jenis hewan laut tertentu, seperti paus sperma atau sperm whale, yang dikenal memiliki ukuran tubuh sangat besar. Secara teori, terdapat bagian dalam tubuhnya yang cukup luas. Bahkan disebut-sebut
memiliki rongga yang bisa menampung sesuatu berukuran besar. Pendekatan ini mencoba membuka kemungkinan bahwa ada skenario biologis tertentu yang mungkin terjadi, meskipun sangat jarang. Meski begitu, pertanyaan utamanya tetap belum terjawab sepenuhnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup selama berhari-hari dalam kondisi seperti itu? Bahkan jika ruangnya cukup besar, persoalan oksigen dan sistem pencernaan tetap menjadi tantangan yang hampir mustahil untuk diatasi secara ilmiah. Pada titik inilah banyak orang melihat kisah Nabi Yunus bukan hanya melalui kacamata sains, tetapi juga sebagai peristiwa yang melampaui hukum alam biasa. Sebuah kejadian yang, jika dipahami dalam konteks keimanan, bukan sekadar tentang kemungkinan biologis, tetapi tentang kekuasaan Tuhan yang dapat terjadi di luar batas logika manusia. Disinilah kisah Nabi Yunus mulai memasuki wilayah yang lebih luas, tempat antara keyakinan, spekulasi, dan upaya manusia untuk memahami sesuatu yang berada di luar jangkauan logika biasa. Berbagai teori pun muncul, mencoba menjelaskan peristiwa ini dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun tidak semuanya sejalan dengan pemahaman tradisional, pandangan yang paling utama dalam Islam tetap menempatkan peristiwa ini sebagai mukjizat murni ilahi. Dalam perspektif ini, apa yang dialami Nabi Yunus adalah bukti kekuasaan Allah yang tidak terikat oleh hukum alam. Apa yang bagi manusia terlihat mustahil, bagi Tuhan bukanlah sesuatu yang sulit. Karena itu, tidak diperlukan penjelasan ilmiah untuk membenarkan kejadian tersebut. Sebab mukjizat memang berada di luar batas logika manusia. Namun di luar itu, muncul pula teori yang mencoba menjembatani antara keimanan dan konsep yang lebih abstrak. Salah satunya adalah gagasan tentang realitas yang ditangguhkan. Sebuah kondisi di mana Nabi Yunus tidak hidup dalam keadaan normal seperti manusia pada umumnya. Dalam pandangan ini, ia seolah berada dalam keadaan yang dijaga secara khusus, seperti dibekukan dari pengaruh lingkungan di sekitarnya oleh kehendak ilahi, sehingga tubuhnya tidak mengalami kerusakan sebagaimana mestinya. Lebih jauh lagi, beberapa spekulasi modern mulai mengaitkan kisah ini dengan konsep yang lebih luas, seperti multiverse. Gagasan ini membuka kemungkinan bahwa realitas yang kita pahami bukanlah satu-satunya bentuk keberadaan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana jika perut ikan yang disebut dalam kisah tersebut bukan sekadar ruang fisik, tetapi sebuah ruang yang berada di luar hukum dunia yang kita kenal? Pemikiran seperti ini memang terdengar tidak biasa. Bahkan, bagi sebagian orang terasa sulit diterima. Namun di sisi lain, spekulasi semacam ini juga menunjukkan satu hal. Ketika manusia berhadapan dengan kisah yang begitu luar biasa, selalu ada dorongan untuk mencari makna yang lebih dalam. Mencoba memahami sesuatu yang mungkin memang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan logika yang kita miliki saat ini. Kisah Nabi Yunus seolah berdiri di antara dua dunia yang berbeda. Dunia iman yang menerima mukjizat sebagai bagian dari kekuasaan Tuhan, dan dunia logika yang berusaha memahami segala sesuatu melalui hukum alam dan sains modern. Di satu sisi, peristiwa ini diyakini sebagai kejadian luar biasa yang tidak terikat oleh batasan fisika dan biologi. Di sisi lain, muncul keinginan manusia untuk mencari penjelasan rasional, mencoba memahami apakah ada mekanisme alam yang belum sepenuhnya terungkap. Pertanyaan pun terus muncul dan tetap terbuka. Apakah ini murni kejadian supranatural, sebuah mukjizat yang tidak perlu dijelaskan dengan sains? Atau justru ada bagian dari hukum alam yang belum diketahui manusia? Sesuatu yang saat ini masih berada di luar jangkauan pengetahuan kita. Ketegangan antara dua cara pandang ini membuat kisah Nabi Yunus tetap hidup dalam diskusi. Tidak hanya sebagai cerita keagamaan, tetapi juga sebagai bahan refleksi intelektual. Namun di balik semua perdebatan itu, ada pesan yang jauh lebih dalam dan tidak bergantung pada bagaimana kita menjelaskannya. Kisah ini mengingatkan bahwa dalam kondisi paling gelap sekalipun, ketika seseorang merasa terjebak, sendirian, dan kehilangan arah, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, selalu ada kemungkinan untuk kembali, memperbaiki diri, dan menemukan jalan keluar. Cobalah membayangkan dirimu berada di posisi Nabi Yunus. Tidak ada cahaya yang bisa dilihat, tidak ada harapan yang terasa dekat,
dan tidak ada jalan keluar yang tampak di depan. Keadaan seperti itu bukan hanya menguji fisik, tetapi juga mengguncang batin yang paling dalam. Dalam kesunyian dan kegelapan, manusia seringkali berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan rasa takut, penyesalan, dan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Dalam kondisi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menyerah pada keadaan, atau mencoba mencari sesuatu yang masih bisa dipegang di tengah ketidakpastian? Kisah Nabi Yunus tidak hanya berbicara tentang peristiwa luar biasa di laut, dan bukan sekadar tentang seekor ikan besar yang menelannya. Lebih dari itu, kisah ini menyentuh sisi terdalam dari pengalaman manusia ketika berada di titik terendah dalam hidupnya. Pada akarnya, kisah ini mengarah pada satu hal yang sering kali terlupakan, bahwa jalan keluar tidak selalu dimulai dari kekuatan atau kemampuan untuk mengubah keadaan, tetapi dari keberanian untuk mengakui kesalahan. Dari kesadaran itu, muncul kerendahan hati, dan dari kerendahan hati itulah pintu pertolongan perlahan terbuka.